Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita melaksanakan pembelajaran via daring dengan tidak bertatap muka secara langsung, tetap Zoom. Oke, Ibu harapkan untuk hari ini kalian selalu dalam protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker dan tidak lupa mencuci tangan. Jadi kalau mau keluar rumah tetap gunakan masker. Oke, selanjutnya sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ayo silahkan mikrofon kalian dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu. Hiduplah Tanahku, hiduplah negeriku. Setelah tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk bakti kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, kembali Ibu minta Zulaika silahkan pimpin doa. Baiklah, sebelum memulai via Zoom kita hari ini dan kepercayaan kita masing-masing, tetapi izinkan saya berdoa menurut agama saya, yaitu agama Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Zulaika sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan Titus Atar Clivio hari ini. Selanjutnya sekarang Ibu minta kepada kalian untuk Ibu akan review kembali pembelajaran kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat pelajaran kita Zulaika minggu lalu dan juga khutbah? Ada yang masih ingat apa itu pidato? Oke, sekarang kita masuk materi mengelola informasi. Kompetensi yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi isi dan struktur dalam teks ceramah, mengidentifikasi kaidah kebahasaan dalam teks ceramah, menentukan aspek-aspek yang disunting dalam teks ceramah. Yang keempat, mempresentasikan hasil suntingan teks ceramah dengan memperhatikan penguasaan materi, vokal, gestur, ekspresi, dan intonasi. Selanjutnya, hari ini materi yang kita pelajari tentang struktur teks ceramah, aspek kebahasaan dalam teks ceramah, dan yang ketiga, aspek penyusunan teks ceramah. Apa sih itu struktur teks ceramah? Bagaimana itu aspek kebahasaan dalam teks ceramah? Silakan kalian perhatikan cuplikan contoh teks ceramah tentang pendidikan hak pendidikan di masa pandemi. Silakan dibacanya. Bahkan silakan kalian baca. Paragraf yang ketiga, pendidikan adalah hak seseorang. Dari ketiga contoh paragraf tentang teks ceramah, manakah yang termasuk ke dalam pendahuluan dan mana yang termasuk dalam penutup? Ibu minta siapa yang bisa memberikan atau siapa yang bisa memetakan mana yang termasuk ke dalam pendahuluan, mana yang termasuk ke dalam isi, dan mana yang termasuk dalam penutup. Bu, kayaknya ini deh Bu, yang paragraf 3 itu DP pendahuluan. Oke, paragraf 3 pendahuluan. Ayo nih. Paragraf 1 DP isi, Bu. Paragraf 1 isi, oke. Kemudian kalau paragraf 1 isi, paragraf kedua berarti dia penutup. Oke, terima kasih. Baik, benar sekali apa yang sudah kalian jawab tadi. Dalam paragraf 1 itu memuat tentang isi dari teks ceramah. Kemudian di paragraf 2 itu merupakan penutup dalam ceramah. Dan yang terakhir di paragraf 3 itu adalah pendahuluan. Berarti sudah bisa membedakan kan yang mana yang dimaksud dengan pendahuluan, yang mana dimaksud dengan isi, dan mana yang dimaksud dengan penutup. Selanjutnya, perhatikan kalimat pada penggalan teks berikut. Oke. Sudah dibaca semua? Sekarang yang akan Ibu tanyakan dari kelima kalimat ini, silahkan perhatikan ada 5 aspek kebahasaan dalam teks ceramah. Dari kelima contoh ini,
manakah yang termasuk ke dalam aspek kebahasaan poin 1, yaitu menggunakan kata ganti orang? Coba siapa yang bisa jawab tanpa harus Ibu sebutkan nama? Yang menggunakan kata ganti orang. Ganti orang. Oke, kata ganti orang. Selanjutnya, mana paragraf yang termasuk ke dalam penggunaan kata teknis? Nah, silahkan perhatikan. Ini yang dimaksud dengan kaidah kebahasaan dalam teks ceramah dengan judul pentingnya memperkaya literasi. Yang pertama, kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Bukti kalimatnya ada di paragraf yang ini. Bisa bacakan? Selanjutnya kata teknis. Kata literasi dan revolusi industri 4.0. Jadi kata yang Ibu beri tanda bold atau dihitamkan itu termasuk ke dalam kata teknis. Kemudian kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat adalah karena. Nah, karena ini merupakan bentuk kata penghubung. Kata penghubung. Kata kerja mental adalah bagaimana tidak, karena mengandung sebuah penegasan. Dan yang terakhir, persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu berhubungan dengan, ayo, apa? Ada yang masih ingat? Berhubungan dengan Coba perhatikan kalimat ini. Oleh karena itu, pemahaman akan suatu wawasan dalam teks pengetahuan literasi haruslah terus ditingkatkan. Berarti berhubungan dengan, ya benar sekali. Oke, selanjutnya aspek penyusunan teks ceramah terbagi atas 4 bagian. Yang pertama ada topik, ada tujuan nama. Kemudian sekarang kita masuk di tugas. Selanjutnya, oke, itu grup WA. Ada LKPD yang Ibu bagikan dan juga 5 soal pilihan ganda yang harus kalian jawab. Silahkan kalian jawab. Ibu berikan waktu selama 40 menit untuk menjawab. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh ditanyakan sebelum kalian masuk. Ada yang mau bertanya? Oke, berarti kalau tidak ada yang mau bertanya, semuanya Ibu harap sudah paham. A. Salam pembuka. Jawabannya A. Demikian saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf kesempurnaan. Teks tentang Ibu, ceramah tentang perjuangan pahlawan, ceramah tentang betapa pentingnya sholat, kelima, ceramah tentang ya, selanjutnya ucapan terima kasih kepada kalian yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Semoga selanjutnya Ibu akan berikan nilai kepada yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari Ibu. Nilai 90. Untuk Ayu, Ibu berikan nilai 85. Dan untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang lain, tugasnya silahkan kalian kirim kembali. Baik, terima kasih. Ibu harapkan apa yang sudah Ibu berikan hari ini tidak hanya lepas untuk hari ini saja, tapi itu bisa bermanfaat untuk kalian. Sekarang Ibu tanyakan materi apa saja atau apa saja yang bisa. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini mengenai tentang apa, Nazila? pidato. Ya. Ekin, apa saja yang Anda dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Unsur kebahasaan. Ya, unsur kebahasaan dalam teks ceramah. Zulaika, apalagi? Saya mengetahui contoh-contoh dari ceramah, barunya mempelajari tentang struktur dari teks ceramah dan juga aspek kebahasaan dalam teks ceramah, yang mana strukturnya terbagi atas 3 bagian, ada bagian akhir, bagian penutup. Dan yang terakhir, aspek kebahasaan dalam teks ceramah yang kita bahas tertulis dengan jelas dalam bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ke kalian. Ibu harap apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian, tidak hanya untuk pendidikan, tapi juga bermanfaat dalam materi selanjutnya. Materi minggu depan kita akan mempelajari tentang buku teks non-fiksi. Jadi, Ibu berikan tugas ke kalian. Sebelum kita masuk pelajaran itu, Ibu beri tugas ke kalian. Kemudian, sebelum kita masuk materi minggu depan, Ibu akan minta kalian untuk mempresentasikan hasil bacaan kalian. Ada yang perlu ditanyakan seputar tugas kita minggu depan? Atau sudah paham semuanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.